Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kelompok saya ingin menjelaskan pada pendidikan pada masa penjajahan atau bisa disebut pendidikan pada masa kolonial. Sebelum kita memulai materi tersebut, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Di sini ada rekan saya yaitu ada Muhammad Farhan, Muhammad Fadil, dan saya sendiri Risto Aditya, dan rekan saya juga ada Ragil Mulia Nugraha, dan rekan saya yang terakhir ada Ahmad Gibran atau bisa dipanggil Gibran. Nah, selanjutnya ada pendidikan awal kolonial, yang dimana pendidikan awal kolonial ini bermula dari Portugis pada tahun 1602 sampai 1870, dan yang dimana dokumen dimulai dengan pendidikan misi Kristen oleh VOC untuk konversi agama dan anak Belanda tanpa akses massal bagi pribumi yang bergantung pada pesantren dan surau Islam. Kurikulum hanya terbatas pada baca tulis Belanda dasar dan keterampilan dagang. Dampaknya buta huruf mencapai 90%, yang memperkuat kesenjangan sosial dan rasial. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang sistem pendidikan Belanda modern pada tahun 1870 sampai 1942. Pada masa kolonial Belanda modern, sistem pendidikan dikembangkan untuk mendukung kepentingan administrasi dan ekonomi kolonial. Salah satu kebijakan penting adalah politik etis yang resmi diterapkan pada tahun 1901 yang dipelopori oleh Van der Veer sebagai bentuk balas budi Belanda terhadap rakyat pribumi. Politik etnis memiliki 3 program utama yang dikenal sebagai Trias Van der Veer, yaitu irigasi, emigrasi, dan edukasi. Dalam bidang pendidikan, Belanda mendirikan berbagai jenis sekolah yang bersifat berjenjang dan diskriminatif. Untuk rakyat pribumi atau miskin disediakan folk school atau sekolah desa berdasarkan Undang-Undang Wild School 1882 dengan lama belajar sekitar 3 tahun menggunakan bahasa daerah atau bahasa Belanda sederhana. Sementara itu anak-anak elit pribumi dapat mengenyam pendidikan di HIS atau Holland Inland School selama 7 tahun dengan pengantar bahasa Belanda. Pendidikan menengah terdiri dari MULO atau setara SMP, sedangkan tingkat atas yang diwakili oleh HBS dan AMS yang umumnya diperuntukkan bagi orang Eropa dan Tionghoa dengan akses sangat terbatas bagi pribumi. Pada tingkat perguruan tinggi, Belanda mendirikan institusi seperti Stovia atau disebut Sekolah Dokter Pribumi, RHS Batavia disebut dengan Sekolah Hukum, dan THS Bandung disebut dengan Sekolah Teknik. Kurikulum pendidikan menekankan pada administrasi kolonial, sejarah Eropa, dan matematika yang bertujuan dan bertahap bagi pribumi. Akibat akses pendidikan tinggi sangat terbatas, terbukti hingga tahun 1930 hanya sekitar 0,01% pribumi yang berhasil lulus di HBS. Perlawanan nasionalis swasta, respon pribumi. Budi Utomo 1908 dengan Sekolah Hisab Muhammadiyah, 1912 Kiai Haji Ahmad Dahlan Madrasah Modern, Taman Siswa 1922 Ki Hajar Dewantara dengan filosofi ing ngarso sung tulada ing madya mangun karso tut wuri handayani, serta Jong Jaya dan Sarekat Islam yang mempromosikan bahasa Indonesia dan semangat kemerdekaan mental. Masa Jepang 1942 sampai 1945. Propaganda massal penutupan sekolah Belanda, penggantian bahasa dengan Jepang Indonesia, dan struktur 3 tingkat. Sekolah rakyat 3 bulan wajib, sedang 6 bulan, tinggi 12 bulan. Dengan kurikulum 5 pilar Nippon, jiwa bangsa, jasmani, baris berbaris, kejuruan perang, seikerei, yaitu hormat kaisar, dan gotong royong, meski inklusif tanpa diskriminasi ras. Tujuannya propaganda Asia Raya dan tenaga buruh. Positifnya memperkenalkan bahasa persatuan nasional. Statistik dampak dan transisi. Dokumen menyajikan data buta huruf turun dari 90% ke 20% sampai 30%.
5.000 sekolah di pribumi, tapi hanya 6.000 lulusan menengah pribumi. Dampak negatifnya adalah kesenjangan elit rakyat, dan positifnya adalah lahirnya tokoh nasionalis dan pondasi UUD 1945 pasal 31 yang wajib dipelajari. Transisi via BPU PKI tahun 1945 dan Kementerian PPK di bawah Ki Hajar Dewantara menuju pendidikan merdeka berbasis Pancasila. Nah teman-teman, ini adalah hasil sumber-sumber yang kami cari dari PPT yang telah kami presentasikan. Silakan untuk rekan-rekan sekalian bisa dilihat atau dipahami terlebih dahulu. Nah, baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan apa yang teman-teman saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian semua.